Mas. Waalaikumsalam Pak. Namanya sinten? Kula namine Sahrul. Syahrul, lengkapnya Syahrul Afif. Dengan ini dagangan punya sendiri atau orang tua? Dagangan ini punya orang tua. Orang tua, bapak ya. Ya. Dengan masih kuliah atau sudah selesai? Sudah Selesai. Sudah wisuda? Sudah kemarin Agustus Pak. Wisuda Agustus gitu. Jurusan apa Mas? Manajemen Jawa. Manajemen dakwah di Win Wali Songo Pak. Winwali Semarang gitu. Manggilnya sinten Mas Afif atau Mas Afif? Mas Afif boleh? Mas Afif gitu. Gini Mas Afif, dengan kuliah di dakwah ya, manajemen dakwah. Mungkin secara akademisi ada apa namanya secara ilmiah bagaimana tentang dakwah dimulai masuknya Islam di Indonesia, para wali songo. Ya, itu tentunya ada kan di prodinya, ya. Ada ya. Apa itu? Makul yang dipelajari ya. Ini Ya. paling sejarah Islam. Ya, Islam ya. Pelajaran Islam. Terus peradaban Islam. Ini ada nggak sih? Ya, Kayaknya hanya sejarah Islam toh Pak. secara Islam ya. Berarti dimulai masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang sampean pelajari juga terkait dengan ini sekarang. Dan kan sekarang ini malah jualan. Jualan. Pemikiran jenengan setelah wisuda. Nah, yang dipikirkan jenengan itu apakah akan bekerja di pemerintahan ataukah nanti akan seperti apa, Mas Afif? Kalau gini Pak, kalau pemandangan saya untuk tahun-tahun sekarang ya kalau masyarakat itu emang usaha, entah itu usaha sendiri atau memulai usaha baru, intinya usaha, entah itu jualan, entah itu apa, itu usaha. Nah, ya. Menurut saya Pak untuk sekarang Tapi tidak kepingin menjadi pegawai negeri. ada keinginan, tapi harus punya usaha gitu. Jadi di satu sisi ada pokok utama itu pegawai negeri, di satu sisi selingan. Ada keinginan berarti menjadi pegawai negeri ya. Nah, kenapa jenengan sebagai mahasiswa di Fakultas Dakwah tapi ingin punya tujuan menjadi ASN kan berarti? Ya. Kenapa semacam itu? Jadi, kalau di jurusan saya itu manajemen dakwah, biasanya yang sering dibutuhkan di ASN itu yang terutama kan paling di departemen keagamaan Pak. Ya, pasti. Nah, tentu dan dimana biasanya tugasnya itu kalau ada penyuluh penghulu, dimana di situ itu sangat berhubungan dengan masyarakat. Intinya saya apa yang saya dapatkan di bulan itu berguna Pak. Intinya seperti itu. Apakah harus menjadi penghulu ataupun penyuluh? Kalau menurut saya kalau negeri sih Ya. Sementara sebenarnya tugas dakwah itu tidak harus sebagai seorang penghulu ataupun seorang penyuluh, karena kaliwani walau ayah itu kan tugas semua umat Islam. Ya, sampaikanlah meskipun satu ayat. Nah, ini sebenarnya jenengan sudah tugas yang mulia ini. Mahasiswa berani jualan, ya, berani jualan. Ini kalau diteruskan, ini juga bagus sekali, memberikan contoh kepada teman-teman yang lain bahwa pekerjaan itu tidak harus ASN. Berani berwira swasta itu, yang namanya wira itu kan berani bekerja tidak harus menjadi ASN. Nah,
sementara dakwah itu akan menjadi ruh, sudah menjadi jiwa kita gitu. Ini kalau memang ini kok semua mahasiswa yang dari jurusan dakwah kebanyakan sebagian besar ke sana ya akhirnya tujuan dakwah mungkin jadi kurang tersampaikan secara ikhlas. Sementara Wali Songo itu berdakwah tidak harus langsung berdakwah, dia bahkan berdagang, ya kan? Banyak berdagang, lebih cenderung kepada perdagangan. Ya dia menjadi penyuluh masyarakat. Baru setelah masyarakat itu punya interest kepada mereka, baru dia menyampaikan dakwah Islam. Nah, ini kan sebenarnya sudah percontohan yang bagus sekali untuk generasi muda Muslim. Nah itu, nah ini di arena acara KOL di Kecamatan Paraan. Ini banyak sekali ternyata. Ini saya contohkan, mereka para wali itu sudah meninggal saja barokahnya sampai seperti ini. Bikin geger orang dari mana-mana datang ke Paraan ini untuk ya mengais berkah rezeki. Nah, termasuk mungkin Bapak jenengan melanjutkan Bapak ini untuk di Bekasi. Nah, semacam ini kalau dikembangkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi maisha yang berkah. Sehingga maisha yang berkah itu otomatis akan memberikan penghasilan sehingga tidak harus mendaftarkan ASN, tapi tugas dakwahnya tetap dijalankan. Itu loh Mas. Nah, sementara kalau kita menilai ke Wali Songo mungkin yang sampean pelajari di mata kuliah sampean, sekarang ini lagi heboh-hebohnya masalah nasab. Nah, yang sampean dapatkan di bangku kuliah itu tentang Wali Songo itu apakah dia Pak Alawi atau bukan Pak Alawi? Karena Wali Songo itu disebutkan beberapa dari para Wali Songo itu anggotanya adalah keturunan Rasulullah. Nah, jenengan dapatkan di akademisi panjenengan itu bagaimana pengalaman di sana? Kalau mengenai nasab Wali Songo ataupun Wirak, pertama saya sangat meyakini bahwa Wali Songo itu ada di sana. Yang pertama, terus yang kedua, waktu saya kuliah itu emang pada saat saya belum ramai tentang nasab ini kan, jadi masalah diskusi-diskusi itu belum ada. Soalnya saya kan kuliah dari tahun 2017 Pak. Terus lulusnya tahun ini. Jadi dalam waktu 2022 sampai 2024 itu sudah tidak ada mata kuliah, jadi nggak ada sempat diskusi ya. Padahal itu kan umpama di secara akademisi kan memang ada materi tentang Wali Songo gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya secara ilmiahnya bahwa Wali Songo itu memang masih keturunan Rasulullah. Nah, ini akhir-akhir ini kan lagi banyak dibenturkan tentang Wali Songo dengan habaib. Padahal Wali Songo itu sebenarnya kalau memang dia masih keturunan Rasulullah kan juga habib. Gitu loh. Nah, ini polemik yang sekarang ini ada, memang harus ada. Paling enggak generasi muda tahu dasarnya, tidak cuma ikut-ikutan. NU dibenturkan dengan para habaib, begitu juga mungkin habaib yang muda yang kayak seperti itu kemudian menjadi ibaratnya nggak punya posisi lagi di masyarakat karena ada isu-isu tentang bahwa habaib itu bukan, atau Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah, itu kan. Nah, ini aneh menurut jenengan
bagaimana dari pendapat jenengan selaku orang yang memiliki dasar yang hakikatnya ada di akademisi. Kalau Sikapnya jenengan. sikap saya sih, saya meyakini ya Pak, ini ada gimana ya? Saya juga kadang bingung Pak, kadang ada gimana Habib itu yang sangat-sangat frontal dengan istilah-istilah seperti itu saling membutuhkan gitu loh. Kalau saya sendiri sangat mencintai apa ya, perdamaian Ya, lah. mencintai perdamaian atau mencintai Habib? Perdamaian. Berarti Ini gimana ya? Nggak bisa bicara ya Pak. nah ini ternyata setingkat Mas Afif yang sudah ya paling nggak mengenyam pendidikan sampai di universitas, tentang Habib pun nggak bisa bersikap. Nah, sementara yang terjadi di lapangan seperti itu, yang mencintai Habib dia akan mempertahankan mati-matian. Begitu juga yang mereka yang mungkin mendengar informasi dari Kiai siapa itu, Imaduddin. Oh yang mame itu ya. Nah, itu mempertahankan pendapatnya dia, sehingga sekarang ini umat terpecah belah gara-gara isu itu gitu. Nah, ini yang memang perlu disikapi bijak. Nah itu Mas Afif, jadi mungkin masih perlu ini lagi, karena yang ini benar-benar terjadi di masyarakat. Kita harus jenengan betul mencintai perdamaian, itu yang penting. Nah, berarti mengutamakan perdamaian. Bagaimana seharusnya kita bersikap bahwa mereka para Habib itu selama ini mendapatkan tempat di masyarakat, dihormati dan terhormat. Mungkin ada Habib yang menyalahgunakan itu, tapi secara umum masyarakat itu kan juga ada yang semacam itu, memanfaatkan potensi dan posisi. Oke. Apa-apa. Kita nih kan, Sempun juga. sing alit, Sing kecil ini 15.000. Sing besar Yang besar? 20. Yang tadi ini 15 kecil. Kok kecil. Ini kecil ya. Nah ini 15. Ini sing kotak yang tadi ini 20. Mbak Pelem. Ini darah kebetulan orangnya ya? 10 ya? 10 ya? 15 kalau. Ambil satu 10.000 ya? 15 kalau. Apa ya? Angka apa? Apa berapa? Satu yang ini. Ini deh. Beli 85 nih Pak. Betul.
Ya, Mas Afif, ada iklan yang lewat, nggak apa-apa. Nah, di sini lah. Nah, ini termasuk. Dipakai. Maaf Pak, bangunnya pakai dulu Pak. Oke. Ya, Ini kok Pak? Balik kok, tinggal. ya, sudah. Mungkin cukup ini, nanti tak sambung. Coba tak lihat. Ini yang namanya Mas Afif. Dari mana? Subah, ke Mas Afif? Bah, Ya. Ini salah satu orang yang ngalah berkahnya khol di Kiai para Antemanggung.